Jadi kali ini kita melanjutkan untuk instalasi cluster, di mana ada 2 VPS, yaitu di sini namanya KVM2 dan KVM4, di mana KVM4 itu akan kita fungsikan sebagai master dan juga worker. Kemudian di KVM2 itu dia hanya sebagai worker. Nah, untuk KVM2 spesifikasinya adalah RAM-nya 8 GB dengan dual core CPU. Kemudian untuk KVM4 itu 2 kali lipatnya, RAM 16 GB dan CPU 4 core. Nantinya kita akan menggunakan Kubernetes tapi bukan K8, yaitu kita pakai K3S, di mana ini lebih ringan dari Kubernetes gitu. Kemudian juga untuk setup dan instalasi servernya sendiri itu menggunakan Ansible. Jadi dengan Ansible kita akan lebih mudah untuk setup VPS-nya. Kemudian untuk VPS-nya itu ada dua, ada KVM2 dan KVM4 dengan IP yang ada di sini. Oke, langsung aja untuk Ansible-nya itu kita ada di sini. Oke. Jadi ada beberapa hal yang akan dilakukan oleh Ansible, di mana yang pertama itu ada di sini ada 6. Yang pertama adalah server KVM, di mana ini akan melakukan update time zone-nya itu jadi time zone Jakarta, kemudian melakukan update apt. Jadi kalau di command Linux-nya adalah sudo apt-get, kemudian di upgrade semua paketnya, kemudian dilanjutkan dengan instalasi SSH. Untuk SSH servernya diinstalasi, kemudian merubah port SSH-nya, di mana port defaultnya itu adalah port 22, itu akan kita ubah di sini. Di sini ada variabelnya, kita akan pakai port 2222, kemudian nantinya akan diubah, kemudian selanjutnya akan dilakukan autentikasi password. Jadi autentikasi passwordnya akan dinonaktifkan dan dilanjutkan dengan restart service SSH-nya. Kemudian setelah membuat ataupun melakukan konfigurasi SSH, akan dilanjutkan membuat user baru di sini. Dia akan buat user baru dengan password dan menambahkan SSH key. Di sini ada ini namanya. Kemudian ini ada config pribadi. Ini isinya adalah my ZSH, itu konfigurasi pribadi. Teman-teman bisa ikut atau terserah. Kemudian selanjutnya kebetulan untuk beberapa alasan KVM4 itu akan dilakukan instalasi database, di mana sebaiknya database itu diinstal di server yang berbeda. Namun karena kita keterbatasan resource, jadi kita menggunakan Docker untuk nantinya yang akan diinstal PostgreSQL atau sebagainya untuk persistence database. Kemudian di 04-nya kita akan melakukan instalasi K3S. Di KVM4 akan dilakukan instalasi KVM untuk server, dan di KVM2 itu akan dilakukan instalasi K3S sebagai agent ataupun sebagai worker. Dan selanjutnya setelah dilakukan instalasi semuanya, itu kita akan open port menggunakan node exporter, di mana ini nanti tujuannya untuk Prometheus dan juga Grafana untuk monitoring matrix yang ada di VPS kita. Oke, jadi bisa ke CD
Di sini ada Ansible. Sebenarnya di sini saya ada juga bikin script supaya semua yang ada di sini itu dijalankan secara otomatis dan berurut. Ini tinggal gini. Nah, ini udah jalan sih harusnya. Sambil nunggu. Oke, ternyata setelah dilakukan instalasi SSH, di sini servernya menolak untuk terkoneksi ke port. Kayaknya kita ada salah bikin koneksinya. Jadi di sini harusnya diperbaiki. Bentar ya. Di inventory YAML. Nah, ini harusnya portnya itu 2222. Oke, bentar. Oke, di sini juga. Harusnya ini gagal. Karena dia gagal, kita bisa pakai perintah manual Ansible untuk menjalankan mulai dari nomor 2. Jadi isunya adalah dari awal kita salah nge-update port Ansible-nya. Jadi dia koneksinya ditolak. Oke, untuk yang nomor 2 udah selesai, kita lanjut nomor 3. Nomor 3 itu untuk instalasi Docker di KVM 4. Oke, untuk instalasi Docker di KVM 4-nya udah selesai. Selanjutnya itu kita akan melakukan instalasi K3S di KVM 4 sebagai master node dan juga di KVM 2 sebagai worker. Untuk instalasi Kubernetes-nya sudah berhasil. Bagaimana cara ceknya? Biasanya saya ceknya itu gini, SSH min p portnya tadi 2222 root at kvm 4. Jadi yes, cara ngeceknya tinggal kalau sudah ada ini sudah bisa, berarti sudah ada Kubernetes get port min a. Nah, ini sudah terinstall Kubernetes di KVM 4 ataupun kita bisa cek node yang terhubung ke cluster saat ini dengan kubectl kemudian get node. Nah, di sini ada dua. Jadi ada KVM 4 dan juga KVM 2 yang terhubung ke cluster kita. Oke, selanjutnya kita akan melakukan open port atau juga menginstal Node Exporter. Tujuannya adalah untuk mengekspor matriks-matriks yang kita gunakan untuk monitoring. Oke, untuk Node Exporternya ini udah berhasil diinstal. Bagaimana cara mengecek apakah Node Exporter itu sudah berhasil atau belum? Kita bisa melakukan request CURL ke port 10250 metric resource. Oke, selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengakses K8-nya itu dari lokal komputer kita. Itu biasanya untuk config-nya itu ada di ls. Oh, sorry, kita harus masuk ke SSH dulu, ke KVM 4. Kemudian di sini ada folder untuk .cube. Jadi nah,
-LA. Nah, di sini ada, kok tidak ada ya? Nah, harusnya nanti di sini itu ada file kubeconfig. Mesti dicari dulu ya, di mana letaknya. Kita cek dari sini, kemudian di documentation. Untuk kubeconfig-nya ada di pkc launcher k3s. Berarti kita harus ke sini. Berarti cd ke sini. Nah, ini dia. Ini nantinya harus kita pindahkan juga. Nah, ini bisa kita copy masuk ke, sorry, bisa di copy ke sini. Nah, ini tinggal kita paste, kemudian kita update. Nah, di sini dia kan masih pakai localhost, ini kita update jadi IP dari VPS kita, yaitu KVM 4. Ini IP-nya, sorry. Oke, ini sudah. Kemudian kalau kita akses dari sini ke get not. Nah, ini masih ada error. Kenapa dia error? Oke, udah aman sih. Oke, dari sini cluster kita udah selesai dibuat. Next, apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan instalasi database, di mana database-nya itu akan terhubung antara Docker dan juga Kubernetes. Jadi, seolah-olah database-nya itu ada di dalam cluster, gitu. Dan juga untuk menghindari connection terlalu banyak, kita akan menerapkan juga connection pooling. Untuk case kali ini kita menggunakan database. Nah, untuk case berikutnya kita akan menggunakan database Postgre dan juga PG Bouncer sebagai connection poolingnya. Oke, see you.